Setelah mempelajari konseling ekspresif ini, saya memilih 2 konseling pendekatan. Yang pertama, konseling visual art, di mana pendekatan ini konseli diminta menggambarkan untuk mewakili perasaan hatinya dan pengalaman yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka diungkapkan dengan gambar yang ingin ia buat. Pertama-tama, konselor dan konseli itu membicarakan apa yang menjadi pikiran atau dilema atau masalah yang sedang dihadapi konseli. Kemudian baru konselor meminta konseli untuk menggambarkan yang mewakili perasaan diri konseli. Setelah gambar dibuat, konseli berbagi apa yang telah konseli simpulkan dengan gambar itu kepada konselor. Langkah ini diikuti dengan berdialog. Konselor mengajukan pertanyaan spesifik untuk membantu konseli mengeksplorasi kemungkinan terkait dengan gambar. Konselor mungkin mengajukan pertanyaan misalnya, perasaan apa yang kamu gambarkan, atau apa sekarang kamu sadar, atau apa energi dari gambarmu, atau maksud dari gambar itu. Terus yang kedua itu konseling musik. Pendekatan konseling musik dapat membantu konseli yang mengalami stres, karena musik memiliki peran cukup besar diantaranya dapat membantu suasana hati lewat nada, irama, tempo, dan harmoni. Misalnya musik klasik, instrumen, melodi, dan lain-lain. Saat berkonseling, konselor juga bisa memilih musik yang cocok dengan terapi yang dialami konseli. Contohnya itu, konseli merasa tidak berdaya dengan pengalaman yang ia alami sekarang misalnya. Konselor dapat memberikan terapi dengan musik yang buat si konseli ini sejuk, tenang, inspiratif, dan merasa tidak terlalu terbebani oleh peristiwa hidup yang ia alami saat itu gitu. Terus nomor 2 itu tahapan pendekatan konseling ekspresif yang saya pilih itu untuk terapeutik dalam membantu konseli. Tahapan konseling yang saya pilih adalah visual dan musik. Kedua pendekatan ini memiliki tahapan hampir sama dengan awal. Konseli menceritakan masalahnya, kemudian konselor membantu dengan terapi. Misalnya dalam visual, konseli diminta menggambarkan sesuatu yang mewakili pikiran dan perasaan. Pendekatan dengan musik, setelah konselor mendengar masalah konseli, konselor memilih musik yang cocok untuk membangkitkan semangat konseli yang sudah merasakan tidak berdaya lagi itu. Terus yang nomor 3 ini, apakah dapat dikolaborasikan itu antara teknik konseling ekspresif itu? Saya menggabungkan di sini, mengkolaborasikan teknik konseling ekspresif dengan visual konseling realita. Untuk melakukan konseling seni ekspresif pada konseling realita adalah proses bantuan yang menggunakan media seni atau proses kreativitas seni. Pada proses konseling realita yang bertujuan buat mencari perkembangan individu atau optimal kemampuan, kepribadian, minat, kecemasan, dan perilaku. Yang pasti yang bisa digunakan juga konseling modalitas seni ekspresif yang dipakai pada konseling teman sebaya berbasis seni ekspresif, yaitu seni visual, mencakup berbagai bentuk ciptaan seni, misalnya melukis, menggambar, menciptakan kolase atau fotografi, dan sebagainya. Para konseli dalam konseling realitas bukanlah orang-orang yang telah belajar menjalani kehidupan secara bertanggung jawab, melainkan orang-orang yang termasuk tidak bertanggung jawab. Tingkah laku mereka itu pun merupakan upaya untuk memperoleh identitas, meskipun
boleh jadi identitas yang sedang mereka cari itu adalah identitas palsu atau kegagalan. Perhatian terapeutik diberikan kepada orang yang belum belajar atau kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab. Salah satu contohnya dengan menggunakan visual. Misalnya ada anak-anak yang sekarang itu main gadget, terus semua dikomen, entah benar entah tidak mereka komen gitu, sehingga komentar-komentar mereka juga ada yang mempengaruhi negatif dalam hidup mereka. Realitanya mereka bermusuhan di dalam media sosial gitu, bukan mencari teman tapi malah banyak musuh. Maka mereka itu bisa melakukan konseling realitas ini dengan menggunakan visual. Mereka diminta menggambarkan keinginan mereka yang sebenarnya apa sih. Tujuan mereka itu mengkomen status orang, mengkomen keluh kesah orang itu apa gitu, sehingga nanti konselor itu bisa melihat tujuan si konseli itu secara realitas, mengapa dia itu suka mengkomen yang negatif di dalam media sosial. Terus nomor 4 itu, saya menemukan cara baru untuk pendekatan konseling setelah saya mendapat mata kuliah konseling ekspresif ini, dan saya semakin mengerti untuk bagaimana membantu konseli kelak saya sebagai konselor. Terima kasih.